Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan salah satu tools yang dibuat oleh Verbi Salemba Manfatia dalam upaya untuk memberikan materi-materi tambahan yang didapat dari membeli buku original akuntansi manajemen yang diterbitkan oleh Verbi Salemba Manfatia. Jadi yang saya akan bahas kali ini adalah e-learning akuntansi manajemen. Dapatkan e-learning ini dengan membeli buku-buku terbitan Penerbit Salemba, buku-buku akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial yang bertanda Salemba Practice. Dapatkan kode aksesnya, kemudian kode aksesnya Anda pergunakan. Nanti Anda akan peroleh video pembelajaran atau PowerPoint-nya, soal dan pembahasan, kemudian juga tryout menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kalau Anda tidak ingin membeli bukunya, Anda juga bisa membeli paket e-learning. Oke, kita mulai ya. Pertama kita ketik e-learning.perbitsalemba.com. Nah ini e-learning.perbitsalemba.com. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita cari di search e-learning-nya, kita ketik akuntansi manajemen. Nah, kita masuk yang di sini, akuntansi manajemen. Oke, nah ini saya sudah masukkan tadi kode aksesnya. Ya, sudah masukkan kode aksesnya. Oke, kemudian kita lihat ada detail, ada konten. Nah, ini konten yang ada di e-learning akuntansi manajemen. Dari materi cost volume profit analysis sampai dengan transfer pricing, juga ada persiapan menghadapi ujian. Nah, ini nanti ada diskusi. Oke, kita lihat kontennya. Nah, sekarang saya buka materi cost volume profit analysis. Nah, ini ada tanda seperti ini. Ini adalah PowerPoint, ya, PowerPoint saja, tidak ada suaranya, tidak ada penjelasannya. Coba kita buka ya. Kita klik buka slide. Nah, ini materinya akuntansi biaya volume laba, cost volume profit analysis. Analysis biaya volume laba atau cost volume profit analysis. Salah satu materi di akuntansi manajemen. Nah, ini kita lihat seperti membaca bukunya, ada tujuan pembelajaran, ada definisi. Oke. Nah, ini Anda bisa buka kapanpun, dimanapun. Ya. Nah, cuma memang tidak ada materi penjelasannya. Jika ingin memiliki materi penjelasannya, kita bisa buka yang simbol seperti ini, Bapak Ibu dan para mahasiswa. Ini ada cost volume profit analysis dalam bentuk video pembelajaran. Bentuknya PPT audio. Coba ya. Atau cost volume profit analysis. Ini adalah salah satu topik dalam kuliah akuntansi manajemen atau juga akuntansi biaya manajemen lanjutan di program. Coba kita lihat materinya. Oke, jadi analisis biaya volume dan laba adalah studi tentang pengaruh pada laba di masa depan yang disebabkan oleh perubahan dalam biaya tetap, biaya variabel, harga jual produk, kuantitas yang dijual, dan bauran dari semua hal tersebut. Ini adalah terminologi yang diberikan oleh SIMA. Jadi kita juga akan melihat nanti apa yang terjadi pada laba jika misalnya biaya tetapnya naik atau turun, biaya variabelnya naik atau turun, harga jual produk naik atau turun, atau ketiga faktor tersebut berubah secara bersamaan,
dampaknya apa terhadap laba perusahaan, dan kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh perusahaan agar target labanya dapat tercapai. Jika kuantitas yang dijual meningkat, maka bagaimana efeknya terhadap biaya tetap dan biaya variabel? Efek dalam hal di sini adalah apakah biaya tetapnya akan meningkat atau malah turun atau tetap, kemudian biaya variabelnya juga akan meningkat atau turun, dan kemudian terakhir adalah bagaimana peningkatan. Oke, itu adalah tadi video pembelajarannya. Jadi nanti Bapak Ibu dan para mahasiswa jika ingin hanya melihat PowerPoint saja, maka bisa maka bisa membuka ke apa PowerPoint saja atau video pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat ada juga di sini latihan soal. Nah, latihan soal ini ditujukan agar para pembaca buku akuntansi manajemen yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba itu bisa memahami lebih dalam lagi terkait materi yang ada di cost volume profit analysis misalnya. Kita buka ya. Ini slide-nya. Sorry, ini slide. Sekarang kita buka dulu latihan soal. Nah, ini Bapak Ibu ada 20 pertanyaan. Passing score 70, jadi kalau Bapak Ibu masih di bawah 70, berarti Bapak Ibu harus kembali membaca untuk memahami lebih dalam terkait dengan cost volume profit analysis materinya. Oke. Nah, kita start misalnya. Nah, ini ada soal, Ibu Dewi ingin membuka bisnis penjualan boneka Toya. Biaya tetap per bulannya 120 juta, variabelnya 30.000, harga jual boneka per unitnya 90.000. Berapakah jumlah boneka yang harus dijual setiap bulannya agar Ibu Dewi memperoleh titik impas? Ada pilihan jawabannya. Oke, kalau misalnya saya ambil saja C misalnya. Kemudian saya klik periksa kuis. Nah, jawabannya belum tepat. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dan para mahasiswa bisa melihat di sini bahwa eh, akan diberikan juga jawaban yang benar, jawabannya B, kemudian diberikan pembahasannya lah. Nah, di sini misalnya titik impas dalam unit adalah total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Didapatkan 2.000. Nah, diberikan jawaban seperti ini agar menjadi feedback bagi para pembaca buku akuntansi manajemen atas pemahamannya terkait dengan break-even point analysis di sini. Oke, kita lihat juga soal selanjutnya misalnya. Nah, ini ada penjualan, ada total beban variabel, segala macam. Oke, kita cek misalnya, let's say 80.000, periksa kuis. Nah, jawaban belum tepat, jawabannya A, kembali diberikan di sini, rasio margin kontribusi adalah apa, dan berapa nilainya. Jadi setiap soal ini, soal pilihan ganda ini sebenarnya juga soal esai yang di-create menjadi soal pilihan ganda, dan setiap soal Bapak Ibu nanti setelah mengerjakan akan diberikan pembahasan yang lengkap, agar Bapak Ibu bisa tahu kalau salah, salahnya di mana, dan bisa melihat jawaban yang benar, agar nanti para Bapak Ibu dan para mahasiswa jika menghadapi ujian atau mengerjakan soal terkait dengan CVP analysis menjadi lebih paham dan lebih mengerti. Oke. Nah, ini masih soal-soal hitungan seperti biasa. Rika quiz. Nah, ini benar. Nah, ini juga bisa dilihat di sini Bapak Ibu kalau hitungannya memerlukan langkah-langkah yang banyak itu akan diberikan. Contoh di sini harga jual lama, harga jual baru, biaya variabel lama, biaya variabel baru, biaya tetap lama, kemudian dikasih titik impasnya. Nah, sangat detail ya Bapak Ibu ya. Diharapkan dengan detail ini saya memang sengaja membuat jawaban ini lebih detail agar Bapak Ibu dapat memahami materi dengan lebih baik. Oke, ini masih hitungan. Nah, periksa kuis. Nah, ini masih ada. Sama, langkah 1, langkah 2. Jadi dibuat detail agar para pembaca yang mengerjakan soal ini dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan tahu bagaimana cara mengerjakan soal-soal terkait dengan GVP analysis. Oke, ini masih semuanya masih angka ya. Oke, seperti biasa. Banyak angka memang. Oke. Nah, itu adalah terkait dengan apa soal ya.
Oke. Nah, jadi setiap materi ada PowerPoint tadi ini, PowerPoint slide dibuka. Oke. Ada video pembelajarannya jika ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan apa materi ini. Kemudian juga ada latihan soal yang Anda bisa kerjakan dan nanti ada pembahasannya. Nah, ini ada materi, ada anggaran ya, sama ada anggaran, analisis varian. Nah, sampai dengan transfer pricing. Kemudian jika menghadapi ujian, nah ini ada tryout. Nah, ini yang ada tryout ujian akuntansi, ujian akhir semester akuntansi manajemen. Nanti Bapak Ibu akan saya tambahkan tryout menghadapi UTS. Nah, kita buka nih. Nah, ini tryout-nya. Materi yang diujikan adalah dari performance measurement, transfer pricing, tactical decision making, balance scorecard, dan pricing decision. Oke, ini ada 28 pertanyaan pilihan ganda. Sekali lagi, sebetulnya soalnya esai, cuma saya rubah menjadi pilihan ganda agar Bapak Ibu langsung mendapatkan hasilnya dan tahu sejauh mana kesiapan Bapak Ibu menghadapi Bapak Ibu dan mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester. Kita mulai ya, start misalnya. Nah, ini ada soal 1 menggunakan jawabannya berapa. Setelah saya buat B, saya isi C gitu ya misalnya. Saya main isi aja ya, tapi pada kenyataannya Bapak Ibu dan para mahasiswa nggak boleh seperti itu, harus dihitung dengan tepat, karena ini menguji untuk para mahasiswa yang ingin menghadapi ujian tengah semester atau ujian akhir semester, agar bisa mengukur sejauh mana kesiapannya. Kalau hasilnya masih kurang bagus, mungkin dipelajari kembali materinya. Oke, saya submit quiz misalnya. Nah, ini ada attempt-nya 1, skornya 17,857, nggak lulus ya karena minimal 70. Review misalnya, nah di review sini ada pembahasannya Bapak Ibu, lengkap nih, contoh nih, RO itu apa sih? Terus residual income, ya, ke residual ini saya nggak menjawab, jadi belum. Ini harusnya ada semua ini. Ini soal 4 nomor 6. Ya. Jadi nanti keluar, nah ini jawabannya. Nah, ya. Nah, jawabannya tuh. Jadi Bapak Ibu juga tetap akan diberikan pembahasan lengkapnya. Oke. Nah, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dapatkan value added material ini, materi pembahasan tentang akuntansi manajemen, e-learning-nya dengan cara membeli buku akuntansi manajemen yang original yang diterbitkan oleh penerbit Salemba yang ada tanda Salemba praktisnya. Dapatkan kode aksesnya, kemudian silahkan pergunakan kode akses tersebut. Kalau Bapak Ibu atau mahasiswa tidak ingin membeli bukunya, tapi ingin mencoba mengakses e-learning akuntansi manajemen, juga bisa membeli paket e-learning-nya. Saat ini harganya 50.000 dan berlaku selama 6 bulan. Oke. Dengan demikian berakhir sudah materi presentasi saya terkait dengan fitur e-learning akuntansi manajemen yang ada di penerbit Salemba 4. Semoga fitur tersebut bisa membantu Bapak Ibu dan para mahasiswa yang sedang mempelajari materi akuntansi manajemen untuk perkuliahannya atau membantu dalam kegiatan pekerjaan di perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.